Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Puspitasari dengan NIM 07011382328242. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya. Penelitian ini berjudul Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Ruang Terbuka Hijau. Dengan studi kasus implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 5/PRT/M/2008 di Taman Kambang Iwa, Kota Palembang. Penelitian ini disusun oleh saya sendiri, Melinda Puspitasari, dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, sebagai bagian dari tugas mata kuliah metode penelitian. Baiklah, yang pertama yaitu adalah latar belakang. Taman Kambang Iwa sebagai ruang terbuka hijau di Kota Palembang menghadapi permasalahan kebersihan akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat. Meskipun fasilitas kebersihan telah disediakan, sampah tetap berserakan di berbagai area taman. Hal ini mencerminkan rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Padahal Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2008 telah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Kurangnya edukasi dan komunikasi dari pemerintahan juga menjadi faktor penghambat utama. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan Taman Kambang Iwa sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2008. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengelolaan kebersihan taman dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat lokal. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan strategi pengelolaan kebersihan taman melalui pendekatan partisipatif. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran kolektif dalam menjaga ruang publik. Secara teoritis, penelitian ini juga memperkaya literatur tentang kebijakan publik dan partisipasi masyarakat dalam konteks pengelolaan ruang terbuka hijau. Baiklah, selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang digunakan mencakup konsep ruang terbuka hijau, partisipasi masyarakat, perilaku pro lingkungan, dan implementasi kebijakan publik. Teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff dan model Ehrenstein menjadi acuan utama dalam memahami tingkat keterlibatan warga. Selain itu, teori perilaku lingkungan menjelaskan bagaimana kesadaran dan sikap seseorang terhadap lingkungan dapat memengaruhi tindakan nyatanya. Selanjutnya ada kerangka teori. 3 teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi masyarakat, teori perilaku pro lingkungan, dan teori implementasi kebijakan publik. Ketiga teori ini saling melengkapi untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan hasil akhir berupa kondisi kebersihan ruang terbuka hijau. Integrasi teori ini membantu menjawab permasalahan utama penelitian secara menyeluruh. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara kebijakan pemerintah sebagai variabel independen, partisipasi masyarakat sebagai variabel antara, dan kebersihan ruang terbuka sebagai variabel dependen. Logika alur pemikiran ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kebersihan ruang terbuka hijau bergantung pada sinergi antara kebijakan yang diterapkan dan keterlibatan aktif masyarakat. Yang selanjutnya ada hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu mendukung pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan ruang terbuka hijau.
Wahyuni (2019) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi yang tinggi berkontribusi terhadap kebersihan taman. Fauziah dan Ansori (2021) menekankan pentingnya edukasi dan kepemimpinan lokal. Iskandar (2022) menambahkan bahwa budaya lokal dan kebijakan pemerintah harus bersinergi untuk menciptakan pengelolaan lingkungan yang efektif. Selanjutnya ada landasan hukum. Peraturan Menteri PUPR Nomor 5/PRT/M/2008 menjadi dasar hukum utama penelitian ini. Peraturan ini menetapkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Taman Kambang Iwa sebagai ruang publik memiliki tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan fungsinya sebagai ruang ekologis dan sosial. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi di Taman Kambang Iwa, Palembang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif, meliputi pengunjung, petugas kebersihan, pemerintah, dan tokoh masyarakat. Fokusnya adalah menggali bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan taman. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang mencakup 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan secara simultan selama proses pengumpulan data, sehingga memungkinkan identifikasi pola dan makna dari fenomena partisipasi masyarakat terhadap kebersihan taman. Selanjutnya ada keabsahan data. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Informasi dari berbagai pihak dibandingkan dan dikonfirmasi melalui observasi serta dokumentasi. Peneliti juga menerapkan teknik member check, yaitu mengonfirmasi hasil interpretasi kepada informan untuk memastikan akurasi dan objektivitas data yang dikumpulkan. Yang terakhir yaitu penutup. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan Taman Kambang Iwa masih belum optimal. Implementasi kebijakan belum sepenuhnya menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan komunikatif yang lebih efektif agar tercipta keterlibatan nyata masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang berkelanjutan. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.